Selamat malam. Izin saya Muhammad Syahrul dari kelas AMJ 403 ya. PJJ S1 Manajemen Universitas Saber Asia. Di sini izin mempresentasikan tentang karya ilmiah ya atau analisis kredit bermasalah dan strategi penyelesaian PT ACH ya. Di sini untuk pendahuluan yang pertama, sektor konveksi dan tekstil berperan besar dalam perekonomian, namun sangat rentan terhadap perubahan pasar. Banyak perusahaan mengandalkan kredit bank, namun tidak semua dapat mengembalikannya dengan lancar. Kasus PT ACH menjadi contoh nyata. Fasilitas KMK RV 5 miliar berubah menjadi macet hanya dalam waktu 10 bulan. Nah, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah dan solusi yang paling tepat. Jadi di sini ada PT ACH yang mana memang di sini mengajukan kredit gitu ya. Nah, di sini belum sampai tenor akhir tapi sudah macet untuk kreditnya. Nah, di sini kita akan menganalisis akar masalah dan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Ya. Yang pertama, faktor penyebab kredit bermasalah. Dari faktor internal, penyalahgunaan dana kredit sebesar 1,5 miliar untuk pembelian aset di luar usaha. Selain itu, lemahnya pengelolaan aset, gudang bocor, barang rusak, dan tidak ada pemisahan keuangan pribadi dan perusahaan. Jadi di sini untuk faktor internalnya sendiri, untuk pengelolaan aset itu memang masih lemah ya, maksudnya masih belum belum secara struktur ya. Jadi di sini untuk pemisahan keuangannya pun juga dengan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan belum ada pembagian atau yang jelas seperti itu. Jadi di sini untuk untuk aset-aset seperti gudang yang bocor, barang-barang rusak itu belum ada penyelesaian gitu. Nah, untuk faktor eksternalnya, persaingan impor kain ilegal membuat omset turun hingga 50%. Nilai agunan juga turun dari 6,5 miliar menjadi 4 miliar sehingga jaminan melemah. Jadi di sini ada keterikatan juga nih. Jadi karena persaingan impor kain ilegal yang membuat omsetnya turun hingga 50% sehingga nilai yang diagunkan atau dijaminkan ke bank tersebut yang tadi nilainya itu 6,5 miliar itu melemah nih atau menurun menjadi 4 miliar sehingga itu yang akan menjadi permasalahan. Artinya ketika nanti pada saat si perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya, perusahaan tersebut masih harus wajib membayar sisanya karena jaminannya itu ikut turun juga nih gitu dari harga nilai pinjamannya seperti itu. Nah, di sini ada juga kelemahan bank ya. Pengawasan pasca pencairan sangat minim. Penurunan penjualan dan penyalahgunaan dana baru diketahui setelah kredit sudah macet 3 bulan. Penerima agunan juga terlalu optimis tanpa mempertimbangkan resiko penurunan harga properti. Jadi di sini ada ada kesalahan ya atau ada pengawasan yang kurang ketat dari pihak banknya. Jadi ketika pada saat disurvei atau dicek ya terkait nilai propertinya untuk yang masa akan datang, nilai properti tersebut akan turun atau naik atau nilai agunannya itu harusnya ada hitung-hitungannya, ada manajemen resikonya seperti itu. Jadi tidak asal langsung dicairkan saja. Nah, kalau di sini kondisinya memang lemah sih untuk banknya tersebut, dari pihak banknya itu untuk menganalisanya itu masih belum sesuai. Terjadilah makanya di sini untuk ketika pada saat kredit baru 3 bulan itu baru kelihatan di sini ada penyalahgunaan dana. Artinya kan pada saat disurvei, pada saat dianalisa ada beberapa faktor-faktor yang tidak terlihat atau tidak terdetek seperti itu. Nah, di sini pun juga untuk yang kedua ada strategi penyelesaian. Jadi di sini ada dua opsi utama. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang mana di sini PT ACH masih layak diselamatkan karena usaha masih berpotensi. Bentuknya yaitu rescheduling plus reconditioning
atau perpanjangan jangka waktu angsuran, ringankan suku bunga dan berikan masa tenggang pembayaran pokok. Jadi di sini masih bisa nih, yang mana memang kalau di dalam pinjaman itu kan ada restrukturisasi ya, atau restruktur, yang mana di sini jadi yang tadinya jangka pinjaman waktunya itu 5 tahun bisa dibikin jadi 15 tahun. Terus untuk pokok angsurannya itu diperkecil sesuai dengan kemampuan si perusahaan tersebut. Jadi sambil berjalannya waktu, hutang tetap terbayar, tapi untuk pemasukan perusahaan pun nanti akan dikelola untuk pengembangan bisnis pun juga tetap berjalan seperti itu. Nah, syaratnya di sini debitur harus mengembalikan dana yang disalahgunakan, perbaiki tata kelola keuangan dan buat rencana bisnis yang realistis. Jadi di sini harus ada rencana bisnis yang lebih matang seperti itu. Nah, untuk yang opsi kedua, jalur hukum dan lelang, ini opsi terakhir sebenarnya. Di sini opsi terakhir jika memang debitur tidak kooperatif, lelang berisiko hasil di bawah nilai sehingga kerugian bisa lebih besar. Nah, di sini ketika pada saat debiturnya sudah tidak kooperatif atau sudah ada menunjukkan tanda-tanda yang tidak mampu untuk bayar atau tidak mau membayar, jalur yang paling terakhir itu lelang seperti itu. Jadi nanti aset tersebut atau agunan tersebut akan dilakukan proses lelang sesuai dengan harga jual kondisi ekonomi saat tersebut. Jadi ketika pada saat harganya turun, nah itulah akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar seperti itu. Tapi kalau memang sudah terjadi seperti itu sudah harus gulung tikar ya, artinya harus tutup untuk perusahaannya gitu. Nah, di sini untuk penutupan kesimpulannya, kredit bermasalah di PT ACH terjadi karena gabungan faktor internal dan eksternal serta kelemahan pengawasan bank. Solusi paling tepat adalah restrukturisasi dengan syarat debitur kooperatif memperbaiki manajemen, jalur hukum hanya diambil sebagai langkah terakhir. Nah, di sini syaratnya bank harus memperketat analisis dan pengawasan pasca pencairan. Pelaku usaha harus bijak menggunakan dana kredit dan memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Pemerintah perlu menindak tegas impor ilegal agar UMKM bisa bersaing secara sehat. Jadi di sini untuk kesimpulannya itu tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa memang terjadi karena ada faktor eksternal, internal dan juga pengawasan bank. Jadi di sini peran penting juga pemerintah nih sangat dibutuhkan untuk menindak tegas para pelaku impor ilegal yang mana tidak terdaftar di Bea Cukai atau tidak melalui Bea Cukai. Itu harus ditindak tegas agar para pelaku UMKM itu bisa bersaing secara sehat seperti itu. Ya mungkin itu ya untuk untuk analisis kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dikaji ulang. Mungkin jika ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.